Beberapa hari kemarin, Indonesia kedatangan tamu dari Malaysia yang diketuai oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia adalah Perdana Menteri yang ke-10 dan baru dilantik beberapa bulan yang lalu. Dan yang paling kerennya bahwa Indonesia sudah semakin berpengaruh dan mempunyai efek yang sangat kuat di negara-negara luar. Karena itu, Indonesia menjadi negara yang pertama dikunjungi oleh Perdana Menteri Malaysia. Dan ia akui Indonesia punya tempat khusus di hatinya. Itu membuat Singapura iri. Dan bukan hanya Malaysia loh yang menjadikan Indonesia negara yang pertama dikunjungi, tapi Australia dan Filipina juga, dengan kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Bongbong Marcos pada tahun 2022 kemarin. Dan saya sangat terharu, saya mengambil keputusan yang saya rasa sesuai dengan memilih Indonesia sebagai negara pertama saya lawati dan kunjungi. Pada kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, pihak Malaysia kepincut dengan pembangunan ibu kota IKN Nusantara yang ada di Kalimantan Timur, dan itu menjadi peluang bagi Malaysia karena dekat dengan Sabah dan Sarawak. Permulaan menunjukkan sikap kita yang terbuka dan juga private sector ialah IKN Nusantara. Sudah ditandatanganin 11 letter of intent untuk bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga, kedua negara juga menyepakati 8 MOU, yaitu di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, pengembangan industri baterai, dan lain-lainnya. Berikut kalian bisa melihat MOU saling pengertian antara Indonesia dan Malaysia. Adapun total 6 kesepakatan Indonesia dan Malaysia. Dari 6 kesepakatan ini kalian bisa melihat bahwa Malaysia memberi dukungan terhadap FIR Indonesia, serta memperkuat wilayah ASEAN sehingga dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil. Dalam perbincangan sepintas lalu tentunya saya dapat dua idea yang akan saya perkemaskan untuk dituntaskan di Malaysia, soal hiliran atau dikatakan hilirinisasi dan juga soal digital ekonomi. Saya akan manfaatkan pengalaman dan sumbangan beliau dan insya-Allah kita akan dapat bantu memacu pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan pastinya juga bersama dengan Indonesia dengan lebih meyakinkan. Pada pertemuan tersebut, Perdana Menteri Malaysia mendapatkan dua ide dari Indonesia untuk diterapkan atau ditiru di negara Malaysia juga agar semakin maju dan tidak stagnan, yaitu dengan hilirisasi dan digitalisasi. PM Malaysia juga memuji langkah Jokowi yang melarang ekspor nikel dan fokus pada hilirisasi komoditas tersebut. Ia menilai kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah Indonesia atau Jokowi mempertahankan atau membela kepentingan rakyat dan tidak hanya di nikel. PM Malaysia juga memuji kebijakan Jokowi untuk komoditas kelapa sawit dan menurutnya kebijakan tersebut adalah pendekatan yang baik dan akan diterapkan di Malaysia. Wah, mantap nih Sobat Maju Indonesia. Terus pada kunjungannya di Indonesia, PM Malaysia sebut Indonesia sebagai abang besar dan Malaysia disebut sebagai adik kecil, dan ia berharap ke depannya kerjasama Indonesia dan Malaysia semakin erat dan semakin memajukan Asia Tenggara. Saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri. Dalam pertemuan dengan beliau tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru
Nusantara. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor import, energi hijau, pengembangan industri baterai, dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani. Yang kedua, saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama. Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemudian yang ketiga mengenai perbatasan. Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapat Sesai dapat ditandatangani tahun ini, dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Yang keempat, saya sangat menghargai, mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian FIR, Flight Information Region Indonesia-Singapura. Dengan dukungan ini, proses berikutnya di ICAO akan dapat dilanjutkan. Yang kelima, kita juga tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kemudian yang keenam, kita juga sepakat untuk terus memperkuat ASEAN. Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil. Dan mengenai Myanmar, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan 5-Point Consensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5-Point Consensus tersebut.